Sejumlah masyarakat mengatasnamakan Lembaga Pemantau Keuangan Negara (PKN) bersama relawan pembela masyarakat (RPM) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Lebak, Senin, tanggal 4 Maret tahun 2024. Mereka mendesak PJ Bupati Lebak segera mencopot Kepala Kelurahan Rangkas Bitung Barat, yang diduga menyelewengkan anggaran sewa lahan milik Kelurahan Rangkas Bitung Barat. Kami berdiri di sini mendesak kepada Pak PJ Bupati Lebak untuk segera mencopot Kepala Kelurahan Rangkas Bitung Barat. Kami malu, kami merasa miris atas kelakuan pejabat model begitu. Kami juga meminta agar Inspektorat Lebak tidak diam saja setelah kami aksi di sini. Tolong segera lakukan pemeriksaan khusus dan laporkan Kepala Kelurahan Rangkas Bitung Barat, Pak, teriak Ketua PKN Lebak Pham Phuc Chong di sela-sela aksi. Lanjut, pria yang akrab disapa Uun menegaskan, Kepala Kelurahan Rangkas Bitung Barat terkesan tidak tahu malu mengakui dugaan penyelewengan anggaran milik daerah tersebut. Bukan soal besar atau kecilnya, tapi tindakannya yang diduga melawan hukum, tegasnya. Kita sebagai masyarakat melaporkan, pada saat kita melaporkan permasalahan korupsi, pernah kita melakukan pelaporan langsung ke Polres. Nah, di sini Polres merasa kesulitan. Seperti contohnya kasus Tambak Baya ya, berapa tahun Inspektorat hasil auditnya tidak diberikan kepada Polres, yang akhirnya terhambat. Oleh karena itu hari ini strategi kami PKN akan membalikan. Kami akan memaksa untuk Inspektorat melakukan pelaporan ke Polres langsung, bukan kepada masyarakat. Jadi kita hari ini harus bangkit, dan administrasi yang sebenarnya adalah seperti itu. Bukan masyarakat yang melapor ke Polres, tapi Inspektorat harus melakukan tindakan itu dan melaporkan ke Polres. Itu baru benar. Jadi Inspektorat harus kita tegakkan. Inspektorat harus menjadi kacamata kita, terjang terus, jangan berhenti. Itu pesan saya. Di tempat yang sama, Imam Apriyana Ketua RPM mengungkapkan bahwa hasil temuan tim di lapangan, Kepala Kelurahan Rangkas Bitung Barat diduga tidak menyetorkan uang sewa lahan di tahun 2022. Lahan tersebut milik Kelurahan Rangkas Bitung yang saat ini disewa oleh pedagang makanan. Uang sewa itu sebesar 10 juta rupiah per tahunnya. Nah, yang tidak disetorkan adalah uang sewa tahun 2022, dan itu sudah diakui oleh Bu Lurah dengan alasan digunakan untuk keperluan kegiatan kelurahan harusnya ditanggungali oleh anggaran kelurahan. Kenapa harus pakai uang sewa tanah itu? Aksi hari ini kita menindaklanjuti yang dimana hasil dari investigasi kita bahwa di Kelurahan Rangkas Bitung Barat sudah jelas dia sudah melakukan korupsi berjamaah terhadap, dia sudah berani untuk memakan uang aset negara. Sebesar berapa? Sebesar 10 juta. Uang aset negaranya dari mana itu dasar ini? Yaitu ada salah satu kios bernama Burger Bangor yang di sebelah saya pertanyakan pada lurah tersebut. Lurah tersebut berbicara bahwa kios tersebut belum ada 1 tahun. Setelah saya selidiki, setelah saya investigasi, namun kios tersebut berdiri di tahun 2022, dan saya pertanyakan kembali ke BKAD, uang yang disetorkan ke BKAD itu di tahun 2023 sampai 2022. Kita pertanyakan yang tahun 2022 itu kemana? Berapa jumlah sewa lahan? Jumlah tersebut per tahunnya itu 10 juta uang sewa untuk kios Burger Bangor. Ada 1 kios, namun ini yang di sebelah saya, kios tersebut yang dimana saya juga sudah mempertanyakan kepada pemilik kios, pada pegawai kiosnya juga, kita bertanya bahwa uang dia itu, uang sewa itu langsung diindikan ke kelurahan. Namun lurah tersebut berbicara bahwa uang tersebut dia langsung berikan ke BKAD. Yang lebih mirisnya lagi, dia sudah berani untuk mencabut nama BKAD, nama masyarakat, dan nama paguyuban. Kita investigasi, kita turun ke bawah, itu tidak benar. Sementara itu, Lurah Rangkas Bitung Barat, Siswidi Yatnila membenarkan uang sewa lahan kepada penjual itu tidak disetorkan ke kas daerah. Karena, kata Siswidi, pada awalnya ia tidak tahu jika harus disetorkan ke kas daerah, makanya uang tersebut ia pakai untuk keperluan kegiatan kantor. Namun pada tahun berikutnya, yaitu 2023 sampai sekarang uang sewa itu ia setorkan ke kas daerah, setelah ia mendapatkan informasi jika uang sewa lahan itu harus disetorkan.
Siswidi mengatakan, jika memang uang sewa itu harus dikembalikan, maka ia akan mengembalikan. Ia akan ke kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD, Lebak untuk melakukan koordinasi. Kan dia nggak tahu harus masuk PAD itu kan ya. Pas dengar-dengar, pas ibu itu mau perpanjangan kontrak, kata saya nanti dulu Bu, saya harus tanya dulu, nggak dengar harus masuk aset nanti ya, takut salahan. Makanya itu 4 bulan kosong, sama saya nggak, dia mau bayar nanti aja, begitu. Saya nggak tahu, harus soalnya saya nggak dengar harus masuk PAD nanti Bu ya. Makanya 4 bulan kosong itu dia nggak bayar ya. Pas itu November itu baru turun dari BKAD harus bayar. Tahun berapa? Yang kemana tuh? Yang Sewa itu. sewa ini. Oh, yang pertama 2022. Jadi nggak setorkan sama PPAD. Kan karena dikirain dikelola kelurahan, jadi dikelola oleh kelurahan. Tapi saya juga siap, misalkan sama BKAD disuruh setor atau mangga. Suruh ganti. Misalkan atau siap aja, mangga aja, gimana ya. Jadi dikelola oleh kelurahan, ada pengeluarannya juga tuh contohnya. Apa maksudnya itu ya bukti pengeluarannya. Itu digunakan untuk apa aja, Bu? Atau untuk kegiatan di sini, misalkan Bu itu gitu apa namanya, kayak kemarin teh ya waktu itu mau ngelayat yang meninggal gitu ya, dipakai uang dari situ segalanya. Kadang beli itu kertas itu kehabisan, jadi ke kecamatan belum turun katanya anggarannya, ya udah misalkan kita ngambil dari situ gitu ya, keperluan kelurahan aja sekedar di situ. Selama berapa tahun? Selama setahun. Selama 1 tahun, anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan di kelurahan. bertahun, Bu. Bertahun. Setahun doang. Ya. Tapi untuk selanjutnya setor. Udah setor 2 tahun ke depan setor BKAD. Makanya kata saya pas mau perpanjangan si ibu itu, kata ibu jangan dulu Bu, saya terus terang soalnya nggak dengar dari orang katanya harus masuk aset daerah. Nanti Bu ya sabar tuh, makanya kan saya ke Pak Camat lapor gimana Pak baiknya, terus ngobrol ke orang BKAD, oh iya harus masuk aset, makanya diurus-urus kan, urus yang itu nggak sebentar ya, akhirnya kan ada kali sebulan lebih lah ngurus-urus, akhirnya turun lah itu harus bayar teh, udah akhirnya dia udah 2 tahun ke depan. Berarti emang awalnya ini kelurahan ini itu nggak tahu. Nggak tahu Pasti bahwa itu masuk aset. gitu. Dari Kabupaten Lebak, Banten, jurnalis Garis Merah, Odi Kodari memberitakan.